setelah terbenamnya matahari. Maka kalau misalnya ru'yah hilahnya itu terjadi pada siang hari, maka itu tidak dianggap. Falau ru'yah, maka lamun den tingali apa hilal yaumas salasina ing dalam dina kaping 30 min Sa'bana saking wulan Sa'ban. Fala numsiku, maka orang ngakar sapa kita walau ru'ya lan lamun den tingali apa hilal yaumas salasina ing dalam dina kaping 30 min Ramadhana saking wulan Ramadan ya la nuftiru, maka ora buka sapa kita. Jadi pada intinya sih ya, kalau misalnya dilihat pada harinya, pada siangnya, ya berarti tidak ada perubahan, ya tidak ada perubahan apa-apa. Kalau misalnya dilihatnya itu pada bulan Sya'ban, ya berarti kita tidak perlu puasa. Kalau hilalnya dilihat siang hari ya. Begitu juga ketika kita melihatnya pada bulan Ramadan, tapi kalau melihatnya siang hari ya berarti besok masih tetap puasa, ya. Wala sabata lan ora tetep apa hilal biru'yatin mana miyatin ngono ya, ana titik mau no biru'yatin kelawan ningali mana miyatin kang bangsa impen bangsa turu ya, biru'yatin kelawan ningali mana miyatin kang bangsa turu kan kala kaya tang ucap sapa saksun awak-awakan suwiji ngucape ini setuneng suniku raaitu ngimpi sapa ingsun annabiyya ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fil yaumi ing dalam ikira dina qailan hale wong kang dawuh ilan hale wong kang dawuh dawe godan utawi dina saesuk iku min Ramadhana setengah saking atau min Ramadhana setengah saking bulan Ramadan. Alasannya apa? Li adami dobtir ra'i, karena ora anane keplanggerane wong kang ningali. Ya ada bidabtir ra'i, karena ora anane keplanggerane wong kang ningali. La lisyaqi, ora kana mamang fir ru'ya ing dalam impen. Jadi yang namanya melihat ya harus melihat betul ya, bukan melihat dalam mimpi. Atau seperti ucapan seseorang, saya ketemu kanjeng Nabi ngomong sukiki puasa. Ya dudu beli percaya karo ngimpi ya, tapi ya bisa jadi dia ya itu ya yang kita ragukan ya orang yang ceritanya dia tak beli ngimpi karo kanjeng Nabi. Memang seperti yang dinyatakan di dalam hadis ya, namun seseorang diimpeni kanjeng Nabi pasti itu kanjeng Nabi ya, karena nggak mungkin setan menyerupai kanjeng Nabi kan. Tapi kalau misalnya ada wong yang ngomong isu ngimpi ketemu kanjeng Nabi jare sukiki puasa, ya tidak bisa jadi rujukannya. Kenapa? Ya mungkin yang mimpi benar bahwa ya itu ya, kalau memang iya betul-betul mimpi ketemu kanjeng Nabi ya berarti itu betul kanjeng Nabi cung. Tapi apakah dia betul-betul menangkap omongannya kanjeng Nabi sehingga ana ngimpi bahwa sukiki puasa, atau kelalen kan mon bisa jadi ya ada teh ngimpi. Ya kanjeng Nabi sih benar. Akan tapi apakah yang ditangkap oleh si pihak pemimpinnya itu benar atau tidak, ya itu yang kita ragukan. Oleh karena itu makanya ru'yatul hilal tidak bisa ditetapkan oleh mimpi. Tapi mimpi secara umum itu juga sebenarnya bisa dijadikan sebagai paling tidak inilah penguat ya. Soalnya ada juga kan seperti azan ya, disyariatkan azan kan berdasarkan mimpi sebenarnya. Contoh Abdullah bin Zaid itu ya, ketika saat itu orang-orang muslim kebingungan kira-kira untuk mencari alat ya, sarana untuk memberitahu bahwa setelah masuk sholat pakai apa ya. Ada yang berpendapat ini, ada yang berpendapat ini, tapi akhirnya kemudian diputuskan ya wis nganggo kentongan. Tapi malamnya kan kemudian diimpi ya, ditekai malaikat Jibril, kemudian diajarkan tentang azan, dan itu kemudian disoankan dengan kanjeng Nabi dan kanjeng Nabi setuju. Atau contoh seperti ini, penetapan Lailatul Qadar ya, ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa Lailatul Qadar itu tanggal 27. Saat itu ya salah satu sahabat bermimpi bahwa Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal 27. Kemudian disoalkan yang kanjeng Nabi, ya wis bener mimpi bener. Nah, tapi posisi mimpi di sini hanya sebagai penguat, dan itu juga dilihat siapa sing ngimpi ya. Kalau sing ngimpi kita-kitaan atau sampean-sampean sih ya mimpi apa? Mimpi di siang bolong ya. Nah, misalnya wong alim, wong wirai ya, kemudian dia mengatakan saya mimpi ketemu kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngomong bahwa sekikiku raya je,
Ya kita percaya pada yang bersangkutan ya, karena dia orang yang wirai ya. Dan kita percaya bahwa kalau ia betul-betul mimpi dengan Kanjeng Nabi, tentunya yang datang itu Kanjeng Nabi betul. Ya, karena tidak mungkin setan menyerupai Kanjeng Nabi. Tapi yang kita masih ragukan, apakah ucapannya Kanjeng Nabi itu saat bermimpi itu betul bahwa ru'yah itu adalah besok atau raya itu besok atau tidak, apakah tidak disalahpahami. Nah, itu yang perlu kita ragukan. Makanya meskipun demikian, oleh karena itu ya, meskipun itu mimpi ketemu Kanjeng Nabi, tidak bisa dijadikan sebagai rujukan untuk menetapkan besok puasa atau besok hari raya. Walau roja'alan lamun jabal sapa syahidu wong kang nyakseni ba'da syuru'ihim ing dalam sakwise tumandange kaum tumandang fisomi ing dalam puasa ya lam yajuz maka ora wenang lahum kadhe kaum apa alfitru buka. Alasane apali anna syuru'a kana setuhune tumandang fihi ing dalam saum iku bimangzilatil hukmi kelawan ngenggon-ngenggoni ngukumi bisyahadati kelawan persaksian. Jadi kalau misalnya ada orang yang bersaksi bahwa dia telah melihat hilal, kemudian dia berani bersumpah ya, dan akhirnya ditetapkanlah ya sudah ini karena ada orang yang bersaksi bahwa dia melihat hilal, maka besok kita mulai puasa. Akhirnya bengi tarawih, kemudian sahur, sukiki puasa. Dia pas wis rada awan, ternyata yang tadi mengatakan melihat hilal itu ngomong, isu mau bengiku salah, dulu hilal lah. Terus pada puasa, ternyata dicabel persaksiannya. Bagaimana ini? Yang sudah puasa, ya sudah lanjutkan ya. Lanjutkan puasanya. Kenapa? Karena dengan mereka kita sudah menerima persaksiannya. Kalau sudah menerima persaksiannya, berarti sebagai konsekuensinya ya berarti kita konsisten dengan sikap kita, meskipun persaksian itu pada akhirnya ditarik lagi, tetap karena kita sudah menerima. Lau ra'ahu lamun ningali ing hilal apa sikatun wong kang den percaya walam yashhad lan orang nyakseni, orang bersaksi sapa sikoh indal hakimi ing dalam sandingi hakim. Aulam yakun atau ora ana iku bil baladi ing dalam negara sapa hakimun hakim. Au kana atau ana iku laha kadue balad sapa hakimun hakim. Walam yakbalhu lan orang rima sapa hakim ing sikoh. Ya lazima maka wajib apa saumur ra'i puasa wong kang ningali waman lan puasa wong akhbarahu kang ngabaraken sapa ra'i ing man wa taqada lan nekadaken sapa man sidqahu ing benere ra'i apa ayyasu manyenta puasa sapa ra'i waman akhbarahu niku apa ayyasu manyenta puasa sapa ra'i waman akhbarahu. Fa'in zanna maka lamun nyangka sapa man sidqahu ing benere ra'i walam ya'taqidhu lan orang yakinaken sapa ra'i ing man ya jaza maka wenang lahu kadhe man apa as-saumu puasa walam yalzamhu lan ora wajib apa saum ing man. Jadi kalau misalnya ada orang yang dipercaya ya dan dia melihat hilal tapi dia enggak mau bersaksi di hadapan pemerintah ya, Kementerian Agama nggak mau atau mungkin di negara tersebut, di wilayah tersebut tidak ada hakim ya, maksudnya mungkin di alas atau apa ya, sehingga tidak ada pemerintahan atau ada tapi pemerintahannya mungkin karena sentimen politik atau apa sehingga tidak mau menerima persaksian dirinya. Maka dalam hal ini bagi yang melihat hilal ya dan orang-orang yang diberitahu oleh dia dan kemudian membenarkannya itu wajib berpuasa. Dan bagi orang lain ya nunggu keputusan dari pemerintah ya. Tapi bagi orang-orang yang berada di sekelilingnya dan orang yang melihatnya sendiri ya itu wajib puasa. Kalau ia membenarkan, mungkin dia pernah bohong, ya wis bener berarti dia kudu puasa. Tapi kalau hanya sekedar mungkin dia pernah bener, tapi masalahin bulu kita kurang yakin, ya berarti dalam hal ini ya silakan mau puasa sesuai dengan hasil ru'yahnya orang yang bersangkutan, ataukah tetap menunggu pengumuman daripada pemerintah.
Ittihadul matla'i utawi tunggale matla wa ya ittihadul matla iku ayakuna nyentaan apa ghurubus syamsi surupe senge sine titik siji bae wal kawaqib lan pira-pira lintang wa tuluha lan muncule samesran kawaqib fil mahalaini ing dalam panggonan loro iku fi waqtin ing dalam waktu wahidin kang siji. Jadi matla itu sebenarnya ya ini definisi matla bahwa daerah di mana mempunyai sistem waktu yang sama ya. Ya kayak di Indonesia sebenarnya kan ada 3 sistem waktu ya, ada wita, ada wib. Ini kalau melihat dari definisi ini berarti Indonesia itu punya 3 matla ya. Mata timur, tengah, dan barat. Tapi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa ulama-ulama Indonesia sepakat bahwa Indonesia itu satu matla ya. Sudah mengesampingkan itu meskipun waktunya berbeda-beda, akan tapi karena ini sudah merupakan satu negara sehingga kemudian ulama menetapkan bahwa satu matla. Melihat hilal di Papua itu juga mewajibkan puasa orang yang berada di Aceh meskipun sistem waktunya berbeda. Walau safara lamun lungan sapa wong an mahal ru'yati saking panggonane ningali hilal ila mahalin marang panggonan kang meneh yukhalifu kang nulayani apa mahalin ing mahalir ru'yah yukhalifu kang nulayani apa mahalin ing mahal ru'yah fil matla'i dalam matlae walam yarolan orang ningali apa ahluhu penduduke mahalin al hilala ing hilal ya wafaqahum maka nocoki sapa musafir ing ahlahu fis shaumi ing dalam puasa akhir syahri ing dalam akhir bulan fayumsiku maka ngeker sapa musafir ma'ahum sertane ahlahu nadban kelawan sunnah la wujuban ora wajib. Jadi mungkin seperti Indonesia, kalau Malaysia ya kita umpamakan beda matla. Jadi mau Indonesia wong ele sore san maghrib dheweke ndeleng hilal. Ya atau ada orang yang bersaksi bahwa dia telah melihat. Berarti nih Indonesia kan sudah masuk bulan puasa atau mungkin kalau raya ya berarti besok raya. Kemudian setelah itu dia pergi ke tempat lain, ke Malaysia. Ya. Nah, Malaysia merupakan daerah yang matlaknya berbeda. Ternyata di Malaysia menetapkan bahwa besok belum puasa. Ya, beda ternyata. Di Malaysia tidak ditemukan hilal sehingga pemerintahnya mengatakan bahwa besok belum puasa. Kira-kira orang tersebut ikut siapa? Apakah ikut negara asal Indonesia yang mengatakan bahwa besok puasa ataukah ikut Malaysia yang menetapkan bahwa besok belum puasa? Maka secara fikih dalam hal ini dia diperbolehkan mengikuti Malaysia ya, di mana dia berada. Tapi tidak wajib. Kalau misalnya dia di Indonesia wis puasa belah, bagian kita di Malaysia, ya boleh-boleh saja. Seperti itu ya. Jadi yang menjadi ukuran itu adalah tempat di mana dia berada. Ya kalau kita ya yang mendingan milu Malaysia ya dulu puasa ya suki belah puasa. Wa in kana lan senajan anak sapa wong anaku muayyadan kang den kuatakan li annahu kana setune wong iku soro dadi sapa wong dadi iku minhum setengah saking ahlul mahal ya, iku minhum setengah saking ahlul mahal. Jadi kepergiannya ke Malaysia dan dia hidup di Malaysia menjadikan dia menjadi warga Malaysia ya. Karena meskipun sebelumnya dia berada di Indonesia dan di Indonesia sudah melihat hilal. Wa kadalan halika mengkono-mengkono li annahu sara minhum law wasala lamun tumeka sapa saimun wong kang puasa li mahalli ahlihi marang panggonane ahliye mahal muiduna kang piro-piro kang riaya ya, muiduna piro-piro kang merayakan hari riaya ya. Ya fayuftiru maka mokel sapa wong, fayuftiru maka buka sapa wong ma'ahum sertane ahlihi. Wa qada lan ngodoni sapa wong yauman ing sadina insa malamun puasa sapa wong samaniyata wa ishrina ing 28 dina. Samaniyata wa ishrina ing dalam masa 28 dina.
malam yarji selagi ne ora balik sapa wong minhu saking mahali ahlihi qabla tanawuli ing dalam sadurunge merkole wong muftiran ing perkara kang batalaken puasa. Jadi begitu juga kalau misalnya ada orang pulang kampung, misalnya dari Saudi ya, pulang kampung, ya ternyata pulang kampung di Indonesia sudah hari raya. Maka dalam hal ini orang tersebut silahkan mengikuti orang Indonesia ya, karena dia berada di Indonesia. Meskipun kalau ukurannya Saudi durung di raya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya dihitung lah, berarti puasa itu cuma ulikudina sejak awal, karena Saudi menetapkan awal puasanya lebih akhir misalnya. Maka dalam hal ini dia harus mengkodoi 1 hari, karena minimal itu 29 hari ya, jangan sampai kurang dari 29 hari. Tapi ketika dia pulang ke kampung dan tiba-tiba di kampungnya sudah hari raya, silahkan kalau misalnya mau mengikuti yang dilakukan oleh orang-orang kampungnya itu. Wala yahtasulan ora khusus apa dzalika mengkono-mengkono hukum ya bisaumi kelawan puasa, balau sholat balik lamun salat sapa wong al maghriba ing salat maghrib bimahalin ing dalam panggonan suwiji fasafara nuli lunga sapa wong lima halin marang panggonan akhara kang weneh lam taghrub kang durung surup sopo sames minhu saking mahalin akhar ya wajibat maka wajib opo ya datuha baleni salat maghrib. Dan itu tidak hanya puasa ya, maghrib juga. Suatu saat misalnya ditemukan sebuah alat transportasi yang super cepat ya, kalian misalnya di sini sudah maghrib sehingga kalian sudah sholat ya, kemudian kalian menuju ke barat tentunya ya, langsung ke misalnya yang Saudi dalam beberapa detik. Ini yang Saudi kan masih padang, masih asar, bahkan asar juga belum ya. Kan kaceknya 4 jam ya. Jadi kalau misalnya di sini jam 6, berarti di Saudi masih jam 2 tuh. Kalian jam 6 di sini maghrib adzan, kalian sholat Allahu Akbar maghrib. Kemudian naik salat dalam 1 detik sudah sampai di Saudi. Ternyata ning Saudi masih jam loro awan. Terus piben maghrib ya tetap wudu sholat maghrib maning. Misalnya asar ya sholat asar maning, padahal kan tentunya kalian sudah sholat asar. Maghrib ya kalian sholat maghrib maning. Jadi yang menjadi ukuran itu adalah di mana dia berada ya. Di mana dia berpijak. Wa kharajalan kejaba. Nah ini merupakan sesuatu yang tantangan bagi ahli-ahli ya santri-santri ini ya, karena tentunya dengan teknologi yang semakin canggih dan sebagainya, kemungkinan seperti itu akan semakin banyak terjadi. Apalagi misalnya ada mulai sekarang kan eksplorasi planet ya, Mars. Di Mars itu tentunya panjangnya hari dan malam itu tidak sama dengan kita. Biben loh menentukan waktu sholatnya. Ya silakanlah kalian bahas. Wa kharajalan kejaba bi akhir syahri kelawan akhir bulan. Apa masalah lawing taqala lamun ngeuli sapa wong ilaihim marang ahlul balad min mahallin saking panggonan ra'auhu kang ningali sapa ahlul mahal ing hilal fihi ing dalam mahal ila mahallin marang panggonan lam yarauhu kang ora ningali sapa ahlul bilad ing hilal para yuftiru maka ora kena buka sapa wong ma'ahum sertane ahlul mahal kama kaya keterangan fit tuhfati ing dalam kitab Tuhfah Busyra al-Karim. Yaumus Saki utawi dina sak wa yaumus Saki ku yaumus salasina dina kaping 30 min Sa'ban saking wulan Sa'ban. Idza tahaddasa busana alipe idza tahaddasa ing dalam nalikane ngomong-ngomong sapa annasu menungsa annahu ing satuna yaum iku min Ramadhana awit atau saking wulan Ramadan iku min Ramadhana saking wulan Ramadan walam yasbut lan ora tetep apa annahu min Ramadan. Jadi wis ribut lah. Kini Ramadan dulu tapi belum ada pengumuman resmi dari pemerintah. Itu namanya yaumus syak. Hasilu siyami yaumis saki utawi hasile puasa dina sak iku annahu setune wong iku ida taqada ing dalem nalikane yakinaken sapa wong sidqal mukhbiri ing jujure wong kang ngabaraken ya tajib maka wajib apa niyatu niat puasa mulan puasa. Ya kalau baru rumor-rumor ya
dan kemudian kalian ketemu langsung dengan orangnya, saya melihat hilal langsung, dan kalian mempercayainya, maka dalam ini kalian wajib niat dan kemudian besoknya puasa. Wa ilam yatabayyan, lamun ora pertela apa kaunuhu anane yaum ya anaikum min Ramadan, setengah saking bulan Ramadan. Wa ma dzanni sidqi, lan serta nyangka bener tasihu maka sapa niat. Wa kadalan iku kaya mengkono tasihu niat as-saumu puasa. In tabayyana lamun pertela apa kaunu anane yaum anaikum min Ramadan, saking bulan Ramadan, lailan ing dalam waktu bengi au naharan atawa ing dalam waktu awan. Wa kadalan halaka mengkono lailan au naharan ba'da mudil yaumi, ing dalam sakwise lewat sedina. Wa in harumalan sayyidana haram apa saum alaihi ing atase wong. Wa illa maka lamun ora tabayyana lam yasihha maka ora sah apa puasa, lam yasihha maka ora puasa. Wa ma'asyakilan serta memang tahrumu haram apa niyatu niat wa shaumulan puasa, wala yasihhani lan ora sah apa niat lan puasa. Wa in bana lan senajan pertela apa annahu satuna yaumus syak iku min Ramadan, setengah saking bulan Ramadan, iku min Ramadan, setengah saking bulan Ramadan. Jadi yang jelas ketika yaumus syak ya, di mana rumor sudah santer bahwa itu adalah hari pertama puasa, tapi belum ada keterangan dari pemerintah, maka kalau misalnya belum ada bukti-bukti lain, ya selama tidak ada bukti-bukti lain, maka dalam hal ini kalian diharamkan untuk berpuasa pada hari itu, justru haram ya. Tapi kalau misalnya kalian ketemu langsung dengan orang yang mengaku bahwa dia sudah melihat hilal, ya, dan kalian mempercayainya, tapi cuma orangnya nggak mau bersaksi di hadapan pemerintah atau apa, berarti tergantung kalian. Kalau misalnya kalian mempercayainya, maka dalam hal ini kalian justru wajib puasa ya, karena itu berarti termasuk bulan Ramadan menurut keyakinan kalian. Kalau misalnya itu betul-betul Ramadan, ternyata pengumuman pemerintahnya padahal sudah pengumuman ya, misalnya, tapi embuh beli sampai kerungu sampean. Kalau misalnya itu ternyata bulan Ramadan, maka itu tidak ada masalah ya. Berarti hari kalian puasa itu ternyata merupakan hari pertama kalian puasa Ramadan. Tapi kalau misalnya ternyata besoknya pemerintah mengumumkan bahwa Ramadan baru mulai hari itu, berarti kalian puasa itu bukan merupakan Ramadan menurut versi pemerintah, maka dalam hal ini juga kalian tidak apa-apa ya. Berarti dalam hal ini kalian sudah melaksanakan puasa satu hari dari bulan Ramadan. Ya juzunang itu intinya seperti itu. Ya juzunang apa ya juzunang yaumasyaki ing dalam dina syak, wan nisfi lan separo al akhiri kang akhir min Sa'ban saking bulan Sa'ban. Wenang ya juzunang apa puasa ya. Ya juzunang apa saum yaumasyaki ing dalam dina syak, wan nisfi lan dina separo al akhiri kang akhir min Sa'ban saking bulan Sa'ban. Fi salasi halatin ing dalam telu piro-piro tingkah boleh kalian berpuasa pada hari syak. Yang pertama, idza kana ing dalam nalikane ana apa shamu puasane kewajiban wajib. Contohe kakodoin kaya dene ngodoni puasa, sampai masih berhutang misalnya satu hari, kebetulan lah sih bisa musyak, ya tetap kalian wajib puasa. Au kafaratin atau kafarah, au nadrin atau nadar. Sing nomor loro idza kanat ing dalam nalikane ana iku lahu kade wong apa adatun pengadatan. Kasyamul isnaini kaya dene puasa Senin wal Khamis, dan puasa dina Kemis. Biasanya puasa Senin Kemis, pas kebetulan Senin kali ini ternyata jatuh pada hari syak, ya tetap nggak apa-apa puasa. Nomor telu, idza wasala ing dalam nalikane tumeka idza wasala ing dalam nalikane nepungaken, oh ya, idza wasala ing dalam nalikane nepungaken sapa wong anisfa ing separo asania kang kaping do bima kelawan dina qablahu kang tetep ing dalam sakjroning nisfas sani biang soma kelawan nyenta puasa sapa wong yauma khamsata ing dalam dina tanggal 15. Wa wasalahu lan nepungaken sapa wong ing yauma khamsata biyaumi sittata kelawan dina tanggal 16. Wastamara lan tetep sapa wong ila nihayatis syahri marang tutuge bulan ya fayajuzu maka wenang apa saum
Fa idza qata'ahu maka ing dalem nalikane megot sapa wong ing yaum. Fa idza qata'ahu maka ing dalem nalikane megot ing wong ya apa yaumun sadina lam yajuz maka ora wenang apa al-audu balik. Ba'da dzalika ing dalem sawise mengkono-mengkono yaum. Jadi separuh terakhir bulan Sa'ban juga kita dilarang untuk puasa, kecuali kalau misalnya kalian sudah melakukan puasa dari sebelumnya ya. Ya tradisi wong Kempek sebenarnya mengene iku biasa puasa mulai bulan Rajab ya. Saya masuk ke sini itu kan ada mbah-mbah saya itu Mbah Nyai Afif, Mbah Nyai Mukmina. Ya biasanya wong wadon ya sembiang puasa. Iku puasa tuh. Sing mulai bulan Rajab. Itu juga dilakukan oleh Nyai Jazil ya. Sing mulai Rajab, Sa'ban sampai puasa. Nah itu kan berarti separuh akhir dari bulan Sa'bannya kan mereka semua puasa. Itu boleh. Karena apa? Karena mereka puasa sejak sebelumnya tanggal 15 bulan Sa'ban. Yang nggak boleh itu tiba-tiba tanggal 15 kalian puasa. Itu yang nggak boleh. Nah kalau misalnya suatu saat masuk ke 15 puasa, 16 puasa, 17 puasa, 18 puasa, maka dalam hal ini kalau tidak merupakan suatu kebiasaan ya, maka ketika tanggal 19 kalian tidak puasa, maka tanggal 20 sampai tekaning akhir bulan Sa'ban beli usah puasa, wis batal sih. Tapi kalau merupakan kelanjutan dari puasa-puasa sebelumnya, maka diperbolehkan. Kecuali tadi ya, kalian sudah membiasakan puasa Senin Kemis nih. Senin Kemis, manjing Sa'ban, Senin Kemis sampai tekaning bagian kedua dari bulan Sa'ban juga kalian tetap melaksanakan Senin Kemis, nggak apa-apa ya. Sampai pada hari Sak pun ketika itu berketepatan dengan hari Senin atau hari Kemis, maka kalian tetap diperbolehkan untuk berpuasa, tidak haram lagi. Wallahu a'lam.